Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Para pemirsa sekalian yang mendengar langsung lewat channel Rumesa TV, juga channel Hamalatul Quran, serta di media sosial yang ada, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan untuk bisa bermajelis lagi, dan nantinya kita akan bermajelis langsung dengan guru kita, guru kami Ustadz Aris Munandar, dengan pembahasan memang sengaja di tema-tema sore seperti ini. Kita tema bebas yang tujuannya untuk bincang santai dan edukasi. Jadi dengan tema-tema umum yang dimana yang awam pun nanti bisa menggali manfaat dari diskusi kali ini. Nanti saya akan berdialog dengan Ustadz Aris Munandar. Kita akan membahas seputar bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa Arab dengan baik. Sampai nanti cara menerjemah itu bagaimana, modal apa yang kita perlukan, juga mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam menerjemahkan ya, karena beliau sendiri dengan background beliau di S1 di Universitas UIN ya, beliau jurusan sastra dan memang sudah punya pengalaman dalam menerjemahkan juga kitab-kitab ulama, bahkan kajian-kajian beliau dengan bersumber kitab langsung dan beliau terjemahkan, dan bisa dilihat video-video beliau di channel Hamalatul Quran maupun di channel beliau pribadi di channel Ustadz Aris Munandar, ataupun bisa lihat karya-karya beliau juga di Instagram Ustadz Aris, ada juga di Facebook ataupun tersebar di berbagai jaring yang lainnya seperti WhatsApp, grup-grup WhatsApp maupun di channel-channel Telegram. Kami sapa dulu Ustadz Aris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz Abdul? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Di rumah aja nih Ustadz? Iya, di rumah aja. Belum buka kajian di luar ya Ustadz ya? Belum ada kajian online semua. Semua kajian online. Ini Ustadz kita ya mungkin tidak seperti biasa antum bahas kitab ini, namun dengan bahasa santai. Kalau istilahnya di dunia YouTube itu ada biasanya mereka itu buat kolaborasi sebenarnya. Jadi beberapa YouTuber itu manfaatkan untuk dialog-dialog umum. Tapi itu kan masalah bicara mereka santai tentang keduniaan gitu. Nah, kita ingin buat dengan versi yang metode yang lainnya, dengan sisi agamanya kita ambil gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang hal dunia saja seperti YouTuber yang lainnya. Nah, di sini kita tema seperti yang saya tawarkan ke antum beberapa hari yang lalu Ustadz, di tema kita tentang menerjemahkan bahasa Arab Ustadz. Mungkin kenapa sih Ustadz kita penting belajar bahasa Arab, atau apa keistimewaan bahasa Arab sendiri itu Ustadz? Bisa dijelaskan? Kalau keistimewaan bahasa Arab, tentu sebagai bahasa Arab tidak lepas dari Islam. Karena kunci masuk Islam syahadat, baca kalimat syahadat pakai bahasa Arab. Kemudian orang Islam, seorang Muslim itu mengerjakan sholat, bacaan-bacaan sholat semuanya berbahasa Arab. Di antara syiar Islam, adzan dan iqamah semuanya berbahasa Arab. Ya, seorang Muslim dituntut untuk cinta dan rajin baca Al-Quran, dan ya, Al-Quran seluruhnya berbahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu sangat identik dengan aktivitas kita sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu seorang Muslim sangat urgen belajar bahasa Arab, meskipun nanti tingkat urgensitasnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Jadi kata kuncinya adalah demikian juga bahasa Arab merupakan bahasa para ulama.
buku-buku para ulama tentang tafsir, tentang hadis, semuanya berbahasa Arab. Ya, sehingga bahasa Arab adalah kunci ilmu-ilmu Islam. Tanpa penguasaan penguasaan dengan bahasa Arab, maka seorang itu tidak akan bisa mengicipi dan menikmati bagaimanakah ilmu-ilmu Islam secara, ya, tidak bisa menikmati secara sempurna bagaimanakah ilmu-ilmu dalam agama Islam. Itu di antara urgensinya. Baik. Berarti karena memang kita keseharian pakai itu, ada tadi Ustadz sebut ada syahadat, bacaan sholat kita, sampai pada yang keseharian kita dengar ya Ustadz ya, sampai pun pada bahasa Arab ini dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi sumber-sumber aslinya itu kesimpulannya dalam bahasa Arab. Berarti tadi yang Ustadz singgung dari sisi keseluruhan ilmu bahasa Arab tidak semua kita mesti pelajari Ustadz. Ya, tentu tidak semua. Tergantung ini ya. Orang itu mau jadi pakar, ya pakar dalam bahasa Arab, ataukah dia mau jadi mubaligh yang bisa ikut membantu para ulama untuk menyebarkan kebaikan di masyarakat, ataukah dia orang awam. Masing-masing punya kebutuhan terhadap bahasa Arab. Nah, berarti kalau orang awam bisa saja cuma ini Ustadz ya, yang penting bisa baca untuk sholat aja Ustadz ya. Iya, kalau yang jadi bahasa Arab yang menjadi kebutuhan setiap muslim ya, adalah ya bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kemudian bisa membaca bacaan-bacaan sholat dengan baik dan benar. Ya. Kemudian demikian juga yang jadi kebutuhan seorang muslim secara umum adalah paham makna-makna global bacaan-bacaan doa. Karena sebagaimana di Kasifatu saja di Sarah Safinah disampaikan, kalau orang itu membaca Al-Quran tidak paham artinya, itu tetap berpahala. Ya, kalau baca Al-Quran. Tapi kalau baca zikir dan doa, maka baru berpahala kalau tahu maknanya secara global. Ya, meskipun detailnya ini kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, tidak wajib. Tapi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu minta apa? Nah, itu harus ngerti. Ya, jadi itu yang pokok, yang bahasa Arab yang menjadi kebutuhan setiap muslim adalah yang pertama kemampuan berbahasa Arab sehingga bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan sah. Ya, tidak mengalami lahan, terutama lahan jali. Kemudian bisa membaca bacaan salat ya, dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kemampuan bahasa Arab dalam pengertian tahu makna global bacaan-bacaan zikir dan doa supaya baca zikir dan doanya bernilai pahala. Berarti tadi beda antara baca Al-Quran dengan zikir dan doa ya Ustadz ya. Tadi yang dikasih waktu saja tadi. Berarti kalau baca Al-Quran, kita walaupun tidak paham artinya, cuma sekadar baca saja, setiap huruf dapat pahala di situ. Namun kalau zikir dan doa, kita misalnya mau panjatkan Robbana Atina gitu, secara kita tahu ini aja Ustadz arti umumnya ya, arti globalnya gitu ya. Ini doa ini untuk apa gitu. Betul. Ya, misalnya doa ini untuk doa minta kebaikan dunia akhirat. Ini nanti doa untuk minta ilmu yang manfaat. Yang penting tahu tujuan doa ini apa gitu Ustadz ya. Betul. Ya, demikian juga bacaan-bacaan zikir, bacaan misalnya zikir harian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian dan yang lainnya. Kalau berdasarkan penjelasan di Kasifatu saja, ini semua tidak ada nilainya kalau tidak tahu maknanya secara global. Kalau anak-anak gimana kalau gitu Ustadz? Dia cuma sekedar baca aja, artinya belakangan aja.
Ya, kalau anak-anak targetnya ngapal dulu saja. Hafal, yang penting dia tahu, oh ini doa masuk kamar mandi, ini doa ini Iya. gitu Ustaz ya. Baik. Iya. Nah, terus Ustaz, kita lanjut ke masalah menerjemahkan. Kita sudah tahu tadi urgensi bahasa Arab ternyata penting sekali. Lalu untuk menerjemahkan itu maksudnya apa Ustaz? Atau sebelumnya tadi kan untuk orang awam ya. Kalau untuk mubalik maka fardu ain. Untuk mubalik fardu ain paham nahwu. Ada kaul ulama tentang ini Ustaz? Fardu ain untuk belajar nahwu itu bisa dijumpai di Mukhtasar Jiddan, Sarah Ajrumiyah karya Syekh Zaini Dahlan. Ya, beliau sampaikan di muqaddimah sebelum mensarah muqaddimah Ajrumiyah, bahasanya ya, seorang dai, seorang alim itu fardu ain menguasai nahwu. Tentu penguasaan nahwu yang tidak harus dengan level jadi pakar nahwu, namun bisa membaca ya kitab para ulama, ya kutubut turath, ya kitab-kitab para ulama bisa dia baca dan bisa dia pahami dengan baik. Itu modal utamanya adalah belajar nahwu atau nahwu saraf. Maka ini supaya kemudian tidak salah paham, supaya tidak mengandalkan terjemah, ya, maka fardu ain atas dai, mubaligh, penceramah agama, ya, dan orang yang tampil ke publik untuk memberikan pengajian dan kajian, fardu ain untuk belajar dan menguasai ilmu nahwu sarf, sehingga bisa membaca kalam para ulama dengan benar, dengan tepat, ya, tidak salah paham. Nah, baik. Kemudian Ustaz, berarti dai levelnya harus ini ya. Berarti kalau dia dengan kitab terjemahan saja belum cukup itu Ustaz ya. Maksudnya dia cuma sekadar punya kitab terjemah, misalnya Ibnu Katsir dia punya terjemahannya. Dia nggak pernah punya kitab asli langsung Ustaz. Jadi kitab bahasa Arab langsung. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau tentu sebenarnya kalau mau didetailkan, nanti kegiatan dakwah itu ada beberapa macam. Ya, bisa kita katakan ada dakwah monolog dan ada dakwah dialog. Ya, kalau dakwahnya itu dakwah monolog, sekedar kultum, sekedar, ya meskipun itu bukan sekedar ya, karena itu semua amal saleh, ya, kultum atau khutbah Jumat, dan tidak menerima pertanyaan, tidak kemudian melakukan diskusi dengan jamaah, ya cuma sekedar khutbah Jumat selesai langsung pamit pulang, ya, maka boleh saja, maka memungkinkan untuk tidak harus punya penguasaan terhadap nahwu dan saraf. Karena dia cuma monolog saja. Karena dia cuma monolog, yang jadi syarat adalah materi yang dia sampaikan benar. Ya. Boleh jadi materi yang dia sampaikan itu benar dengan membaca buku terjemah yang berkualitas, atau dengan menyimak ceramah-ceramah orang yang berilmu di YouTube atau rekaman yang lain, ya, kemudian dia bisa punya materi yang benar, kemudian materi yang benar tersebut disampaikan ke publik, dalam hal ini dalam bentuk khutbah Jumat, kultum atau semisal itu, tidak mengapa. Tapi kalau ya, mubalik ini adalah mubalik yang ya, mengadakan diskusi, ya, bahkan tanya jawab, maka ya, sebagaimana tadi wajib hukumnya bisa baca kitab gundul, ya, dengan penguasaan yang tentu dasarnya adalah penguasaan terhadap ilmu nahwi dan saraf. Baik. Nah, kita semakin paham ini sekolah yang fawaid yang ini. Kalau dengan menerjemahkan, kalau gitu gimana Ustaz?
Nah, kalau menerjemahkan, maka terjemah Arab ke Indonesia atau ya dari bahasa Arab ke bahasa yang lain itu sangat urgen untuk dai tentunya. Ya, bahkan sangat-sangat vital untuk dai. Ya, karena dengan terjemah yang baik, seorang itu bisa memahamkan audiens sehingga sehingga ya, penyampaiannya lebih berfaedah karena dia bisa menerjemahkan dengan baik materi yang dia dapatkan lewat teks perkataan para ulama yang berbahasa Arab, ya, itu bisa dia sampaikan dengan baik. Nah, ini tidak mungkin demikian itu terwujud dengan sempurna kecuali punya ilmu terjemah. Dan perlu ketahui bahasanya menerjemah itu ilmu dan seni. Ya, ilmu karena ada kaidah-kaidahnya, ya, ada teorinya, dan kita jumpai di pasaran ada sejumlah buku teori terjemah. Ya, kemudian ada seni. Ya, seni dalam hal ini maknanya adalah jam terbang. Maka terjemah seorang itu semakin bagus kalau dia semakin sering menerjemahkan. Boleh jadi terjemahnya itu terjemah lisan, ya seperti yang sering saya lakukan, ya kajian kitab, ya terjemahnya terjemah lisan, atau kemudian terjemahnya terjemah tulisan. Terjemah tulisan itu boleh jadi materi buletin, boleh jadi materi khutbah Jumat, boleh jadi materi keislaman secara umum, ya, atau kemudian terjemah buku atau terjemah artikel berbahasa Arab dan yang lainnya, atau kemudian mentranskrip dan transkrip kemudian ada subtitle ya namanya, iya, subtitle. Maka ya terjemah ini ya semakin jam terbangnya tinggi ya semakin bagus. Namun ada teori terjemah, ya, ada ilmunya. Maka ilmunya dipelajari. Namun terjemah itu kalau dalam khasanah keilmuan Islam itu ada nama kategori ilmu yang disebut dengan sina'ah. Ada kategori ilmu yang namanya sina'ah. Sina'ah itu satu jenis ilmu yang tidak akan dikuasai dengan baik kecuali dengan jam terbang yang tinggi. Ya, misalnya ilmu tentang penilaian, pengkajian terhadap hadis untuk sampai bisa membuat kesimpulan, bisa sampai kepada kesimpulan hadis ini sahih ataukah dhaif. Itu perlu jam terbang yang tinggi dalam mengkaji para perawi, mengkaji sanad. Maka dia disebut dengan sebutan sina'ah hadithiyah. Ya, ini sina'ah. Kalau tidak dipraktekkan, orang cuma teori ulumul hadis, mustalah hadis, dari ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, ya, maka dia tidak bisa praktek. Dia tidak akan jadi pakar yang sesungguhnya ya ketika dia telah punya jam terbang yang tinggi sehingga penilaiannya terhadap satu hadis itu akurat. Ya. Maka ada ilmu yang disebut dengan sina'ah, jenis kategori ilmu, genre ilmu yang disebut dengan sina'ah. Nah, maka hadis itu penilaian terhadap kajian hadis sampai pada penilaian status derajat hadis itu sina'ah. Ya, demikian juga maka demikian juga ilmu terjemah. Dia sina'ah. Kalau kalau sekedar baca buku-buku teori terjemah yang ada di pasaran, namun tidak praktek, ya, maka ketika praktek ya kaku. Ya. Ya, meskipun teorinya sudah lengkap ada di kepalanya, tapi tidak praktek atau tidak sering praktek, ya kualitas terjemahnya tetap jelek. Karena ini sina'ah. Itu teori sina'ah tadi Ustadz ya. Ya. Berarti makin dia sering
terjemahkan secara lisan ataupun tertulis tadi, dia makin jadi biasa gitu. Jadi bahasanya jadi mengalir. Ya, bahasanya jadi halus gitu ya. Tidak kaku, jadi letter like gitu ya, Ustaz ya. Luas ya. Mengalir gitu. Jadi memang butuh latihan ya, dan sering menerjemahkan seperti Ustaz ya. Iya. Kalau begitu bekalnya apa kalau begitu Ustaz? Selain kita kan baru tahu sina'ah tadi, apakah nahwunya harus mantap di situ, sorofnya, atau ada ilmu-ilmu tambahan lain Ustaz? Atau mungkin setiap misalnya cabang, saya mau nerjemahkan fikih, apa saya harus tahu istilah-istilah dulu dari ilmu fikih tadi? Saya punya background di situ. Mau saya masuk ilmu hadis juga, saya harus tahu istilah-istilah dalam hadis sehingga saya tidak salah dalam menerjemahkan. Misalnya hadis ada istilah mursal, ada mauquf, ada maqtu, ada munqati gitu. Apa kita harus seperti itu juga Ustaz? Bekal-bekalnya kira-kira apa Ustaz? Bekal seorang penerjemah itu 3. Yang pertama adalah, kalau ini dalam konteks terjemah Arab Indonesia ya, bekal utamanya ada 3. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya, kemampuan artinya ya sederhananya baca kitabnya lancar. Ya, orang itu baca kitabnya lancar ya kalau nahwu dan sorofnya jalan. Ya. Namun pintar bahasa Arab dan ini belum cukup. Ya, harus ditambah dengan penguasaan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan luas. Ya, bahasa Indonesianya juga bagus, kosakatanya banyak, ya, pembenaran kosakatanya banyak gitu. Sehingga misalnya kola dalam bahasa Arab, kola dengan turunannya kultu, kulta, itu tidak kaku diterjemahkan dengan berkata. Bisa kemudian berkata, bisa diterjemahkan berfirman, bisa kemudian gitu. bersabda, kemudian bisa kemudian ujarnya, kemudian bisa kola itu bisa terkadang artinya terjemahnya itu bertanya, bisa kemudian diterjemahkan menimpali, menanggapi, bisa diterjemahkan dengan merespon, menyahut, dan seterusnya. Itu semua terjemah kola. Ya, sehingga ketika menerjemahkan dialog, misalnya di hadis, maka ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW dan bertanya. Ketika teksnya pertanyaan, ya terjemahnya bertanya. Kemudian kemudian misalnya kita terjemahkan, dia menjawab na'am, maka kemudian kita terjemahkan iya jawabnya. Iya jawabnya. Maka kemudian dia berkata ya, gitu kan? Enggak harus. Namun iya jawabnya. Kemudian maka terjemahnya kemudian bisa jadi luas karena polanya itu tidak semuanya diartikan berkata atau mengatakan. Namun bisa ujarnya, bisa bertanya, bisa bahasanya ujarnya dengan singkat dan seterusnya. Kemudian punya, kalau bahasa Indonesianya bagus, nanti punya diksi-diksi yang tepat. Misalnya hadis ya ghulam qulil samillaha. Ya ghulam samillaha itu ya jangan diterjemahkan wahai anak kecil. Enggak ada di bahasa Indonesia seperti itu. Hei anak kecil, enggak ada. Apa bagusnya itu, Ustaz? Hah? Bagusnya apa jadinya? Ya ghulam itu terjemahnya nak. Nak gitu. Ya sudah, cuma nak saja. Wahainya itu nggak perlu diikutkan Ustaz ya. Iyanya itu berarti nggak perlu. Apa? Ya gulam berarti iyanya nggak perlu diterjemahin, langsung nak gitu aja. Nggak perlu diterjemahkan wahai anak gitu, nggak ada itu di bahasa Indonesia wahai anak gitu. Iya.
ya bahasa Indonesianya kalau kita baca misalnya teks yang murni berbahasa Indonesia, ya nanti kalau kemudian teks cerita gitu, ya maka teks dialog ya adanya nak gitu kan. Diterjemah ya hulam itu terjemahnya cuma 3 huruf saja, N A K koma. Ya hulam samillaha, nak sebutlah nama Allah. Berarti jadi ada, kalau bahasa Indonesianya bagus, pembendaraannya kaya, kemudian gaya-gaya bahasa Indonesia itu penguasaannya bagus, ya, maka nanti terjemahnya luas. Misalnya Anas, terjemahan Anas itu jangan diterjemahkan semuanya manusia. Ya, Anas itu bisa terjemahnya manusia, bisa terjemahnya masyarakat, bisa diterjemahkan dengan lingkungan sekitar, bisa kemudian diterjemahkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Maka misalnya zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, jangan diterjemahkan di tangan manusia. Zuhudlah dengan harta milik orang lain. Maka nas itu bisa orang lain, bisa lingkungan sekitar, masyarakat sekeliling. Maka zuhudlah bima fi aidin nasi, zuhudlah terhadap harta yang ada yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibakan nasu, niscaya orang-orang sekelilingmu akan simpati dengan dirimu. Orang-orang sekelilingmu gitu. Orang-orang sekelilingmu, jangan diterjemahkan manusia kayaknya sedunia semua gitu. Ini kan ya enggak. Orang-orang sekelilingmu akan mencintaimu, ya, akan menaruh hati kepadamu. Ya, maka ya perlu penguasaan gaya-gaya bahasa Indonesia ya yang baik, sehingga misalnya terjemahannya bisa jadi terjemahan yang nyaman, luwes, mengalir, enak didengar, enak dibaca. Kemudian yang ketiga, ya penguasaan terhadap materi, ya penguasaan terhadap materi, ya, terutama istilah-istilah di materi yang mau diterjemahkan. Karena dalam bahasa Arab, demikian juga di bahasa-bahasa yang lain, ya lain bab, nanti lain maknanya. Ya. Misalnya bina, ya bina kalau teks bacaan umum bisa jadi artinya bangunan. Ya. Tapi kalau bina itu teksnya teks nahwu, ya artinya mabni, ya artinya tidak mengalami perubahan. Kalau itu fikihnya itu fikih nikah, bina itu artinya ya ngamar, kumpul dengan istri yang sudah diakad nikahi. Akad nikah lanjut bina. Nah, binanya artinya artinya kemudian mengumpuli, artinya mengumpuli, bukan membangun rumah tangga, Ustaz. Bukan. Membangun rumah tangga dalam artian kemudian menikah. Kalau membangun rumah tangga kan bahasa Indonesia kesannya menikah, bukan. Bina bukan membangun rumah tangga. Bina itu malam pertama. Bina. Bina itu malam pertama, kumpul ngamar malam pertama. Nah itu bina. Itu Lailatul Bina, Lailatul Zifaf. Berarti malam pertama Lailatul Bina, Ustaz ya? Ya, Lailatul Bina malam pertama, jangan malam bangun rumah tangga. Itu misalnya Raf'on. Raf'on itu ya apa artinya tergantung temanya. Ya, tergantung temanya. Kalau Raf'on itu berkenaan dengan tema umum, artinya meninggikan. Kalau Raf'un itu berkaitan dengan dengan bendera, ya artinya jangan diterjemahkan meninggikan bendera ya,
apa lebih luas itu? Menggerek. Mengerek bendera. Ya. Ya, mengerek bendera. Ya. Atau ya, kemudian kalau raf'un itu di hadis, raf'un itu artinya marfu'. Ya, dinisbatkan pada Nabi. Kalau raf'ul jahli, raf'ul jahli. Ya, raf'ul jahli nanti menghilangkan kebodohan. Itu sudah luas, itu bisa menghilangkan kebodohan, itu sudah luas ya Ustaz ya? Iya, sudah luas, sudah menghilangkan kebodohan. Yeah. Kalau dia bilang mengangkat kebodohan yang masih kaku gitu berarti? Kalau diterjemahkan mengangkat kebodohan masih kaku. Oh, masih kaku. Kalau menghilangkan kebodohan ya sudah cukup luas. Iya. Yeah. Terus kemudian kalau raf'un di bab pengadilan artinya melaporkan. Ya, kalau di bab masalah pengadilan, hukuman, ya, misalnya di hadis Abu Hurairah ya, yang 3 hari didatangi oleh setan, ya, yang mencuri zakat ya, zakatul fitri, ya. Maka Abu Hurairah mengancam ya, setan tersebut dengan mengatakan, sa'arfa'u amruka ila Rasulillah. Sa'arfa'u amruka ila Rasulillah. Itu jangan diterjemahkan saya akan mengangkat perkaramu ya, kepada Rasulullah. Namun terjemahkan saya akan laporkan ya, perbuatanmu, tindakanmu ya, kepada Rasulullah. Ya. Demikian juga ada ya, jadi itu 3 bekal utama ketika seorang mau menerjemahkan. Dia harus penguasaan bahasa Arab yang baik, bahasa Indonesianya ya kosakatanya berlimpah, kosakatanya banyak, ya karena nanti ya kalau terjemah satu frase itu tidak mesti satu frase tidak mesti itu ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia tidak mesti maknanya sesuai dengan kata per katanya. Ya, misalnya di ilmu usul fikih itu ada pembahasan qat'iyyu dalalah. Qat'iyyu dalalah. Ya, itu terjemah bahasa Indonesianya yang nyaman ya tidak kemudian ya, dalalah penunjukan, qat'i tegas atau pasti, ya, penunjukan yang pasti. Kaku ini. Qat'iyyu dalalah. Ya, terjemahnya adalah ya, hanya memiliki penafsiran yang tunggal. Ya, hanya memiliki penafsiran yang tunggal, pemahaman yang tunggal. Tidak mungkin dipahami dengan yang lainnya. Gitu. Maka frase qat'iyyu dalalah ya, itu tidak kemudian terjemahnya qat'i artinya apa, kemudian dalalah artinya apa, kemudian dirangkai. Ya, kemudian jadi bahasa ini bukan bahasa Indonesia, jadinya tulisan Latin bahasa Indonesia, namun rasanya rasa bahasa Arab. Gitu. Itu untuk dapat rasa bahasa Indonesia itu gimana Ustaz? Apa kita banyak baca atau kalau pengalaman Ustaz sendiri bagaimana Ustaz? Atau baca koran gitu, apa ini biar dapat penguasaan bahasa Indonesia yang baik tadi. Ya di samping kita belajar dulu, memang kita kan sudah belajar bahasa Indonesia juga, tapi untuk menyesuaikan dengan bahasa Arab ini sebagian Ustadz juga kadang kakunya di situ Ustaz. Bagaimana? Iya. Ya mau tidak mau ya kalau kemudian kita mau misalnya ya kita meskipun kita orang Indonesia jangan itu dulu disadari. Meskipun kita orang Indonesia jangan terlalu pede saya itu menguasai bahasa Indonesia. Tapi itu disadari dulu karena banyak yang merasa pede saya itu orang Indonesia ya pasti berarti saya menguasai bahasa Indonesia. Sehingga ketika saya mengucapkan kosakata berbahasa Indonesia sudah otomatis itu sah berbahasa Indonesia padahal tidak. Maka ya perlu setelah punya kesadaran kalau kita meskipun orang Indonesia kita perlu bahasa Indonesia sebagaimana orang Arab
kalau cuma sekedar statusnya orang Arab, dia tidak bisa nahwu dan sorof, dia harus belajar. Nah, maka dengan semata-mata statusnya orang Indonesia tidak mesti ya pandai berbahasa Indonesia. Setelah itu disadari, maka di antara kiat untuk memperkaya bahasa adalah ya membaca teks-teks bahasa Indonesia yang ditulis oleh orang yang tidak kenal bahasa Arab. Artinya ini betul-betul natural asli gitu. Malah nggak baca terjemahan, Ustaz. Malah nggak baca kitab terjemahan, berarti dia baca yang model yang lain, Ustaz ya? Iya, gitu. Kalau terjemahan ya terjemahan orang-orang yang memang sudah bagus terjemahnya, yang sudah kemudian luas terjemahnya, itu tidak apa-apa kalau baca terjemahan orang-orang yang sudah luas terjemahnya, gitu. Tapi kalau belum ya, yang lebih afdal itu ya baca ya, tulisan asli berbahasa Indonesia, orang yang ngerti bahasa Indonesia dan dia adalah orang yang sama sekali nol dalam bahasa Arab. Itu baru dapat bahasa Indonesia yang murni berarti setelah ya. Iya, nanti baru dapat bahasa Indonesia yang murni, sensinya atau kemudian cita rasanya cita rasa bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya sudah terpecah kalau langkah-langkah sih berarti yang 3 tadi Ustadz ya. Kalau kita langkah-langkah menerjemahkan ya modal ini kita miliki dulu Ustadz ya. Kemampuan bahasa Arab yang baik, penguasaan bahasa Indonesia dan penguasaan terhadap materi gitu ya Ustadz ya. Termasuk juga kalau ini kita sesuaikan kayak tadi antum katakan pembahasan nahwu nanti beda, fikih nikah juga beda, terus kosakata keseharian juga nanti beda juga kan Ustadz seperti itu. Jadi memang pengaruh sekali ya. Jadi sebenarnya jadi kompleks kalau begitu Ustadz. Untuk kita sendiri untuk bisa menerjemah dengan baik jadi begitu kompleks ya Ustadz ya. Kita harus ya belajar terus. Ya, intinya belajar terus. Intinya terus belajar dan belajar gitu. Dan sudah kemudian misalnya sudah menguasai baca misalnya bisa baca kitab Gundul lancar ya. Jangan kemudian merasa tidak perlu belajar bahasa Indonesia. Kalau begitu setelah tadi kita sudah baca kitab Gundul lancar Ustadz. Langkah selanjutnya apa? Banyak nerjemah saja atau simak gitu? Langkah selanjutnya apa Ustadz? Biar kita akhirnya mudah menerjemah. Ya, kalau kemudian kemampuan baca kitabnya sudah lancar, sudah baik, ya coba cari ada enggak referen orang yang terjemah bahasa Indonesianya bagus. Ya, kalau ada yang bisa direferensikan sebagai terjemah bahasa Indonesianya bagus, ya coba disimak tulisannya, ya coba disimak kemudian ceramahnya, coba perhatikan kalau beliau nerjemahkan hadis, demikian nerjemahkannya. Itu ya, jadi demikian juga di sisi yang lain belajar baca bahasa Indonesia yang memang murni ditulis orang Indonesia dan tidak kenal latar belakang bahasa Arab. Misalnya dia bisa baca Quran, ya, baca Quran terutama tajuk rencana gitu, suara redaksi. Atau kemudian opini gitu, yang sampingnya tajuk rencana itu suara redaksi, ada kemudian artikel itu, ya mungkin bisa disimak, orang Indonesia tuh kayak gini toh. Kalau sekarang berarti bisa koran online gitu ya Ustadz ya, ada Detik gitu kan, standar bahasanya juga sudah ada Kompas, Republika gitu ya Ustadz ya. Ya, tapi cenderung yang kemudian artikel bukan yang berita ya, yang saya sarankan. yang artikel ya Ustadz ya, bukan yang berita aksiran gitu ya. Ya, terus artikel gitu. Kita berarti kalau misalnya saya mau latihan terjemah setelah itu Ustadz, jadi saya sudah memutuskan saya mau melatih menerjemah. Kitab terjemahan apa Ustadz yang bisa melatih dari dasar ya Ustadz? Karya-karya ulama siapa yang sebelumnya kalau mau kemudian masuk ke dunia terjemah, tadi saya sampaikan terjemah itu ilmu dan seni. Maka
maka bekali diri dengan teori terjemah. Bekali diri dengan teori terjemah. Ya, sudah ada beberapa buku di pasaran ya tentang teori terjemah, itu bisa dibaca, bisa ditelaah. Ya, lebih bagus kalau ada semacam kursus terjemah. Ya, lebih bagus kalau ada semacam kursus terjemah atau sekolah terjemah gitu. Nanti karena tentu baca sendiri kalau sama ada pembimbing tentu berbeda. Tentu lebih enak, lebih nyaman kalau ada yang bimbing. Jadi ada sekolah terjemah, ikut sekolah terjemah, ya. Di situ nanti diajari teori plus praktek. Kita nanti akan dikasih sejumlah teks, kita berupaya untuk kemudian diminta untuk nerjemah, nanti kemudian dikoreksi. Oh ini salahnya di sini, oh salahnya di sini. Dan orang itu akan belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan itu lebih terkesan. Nah, setelah telah mengikuti pelatihan terjemah Arab Indonesia, sudah dapat secara umum teori globalnya, tinggal diasah dengan banyak dengan banyak karena ini berkaitan dengan seni, banyak jam terbang. Di antara kemudian jam terbangnya ya menyimak orang-orang yang terjemahnya bagus, bisa kemudian kalau ini buku terjemah coba bandingkan orang yang kita nilai terjemahnya bagus, oh ini teks Arabnya, oh gini beliau nerjemahkannya, terjemahnya enak, atau kemudian terjemah lisan seperti kajian kitab yang saya ampu, ya, mungkin bisa jadi sedikit acuan, teksnya kalimat semacam ini, terjemahnya seperti itu. Nanti setelah lama jadi penyimak, kemudian mencoba, ternyata kemudian menjadi orang yang open, orang yang terbuka. Ketika tulisan kita dikomentari saat ini, saya tidak paham ini paragraf ini apa maksudnya. Maka kita open, itu jadi masukan untuk perbaikan kita. Coba kemudian ini diperbaiki kemudian. Dan dengan seiring menerima banyak saran dan masukan, tentu kita akan lebih baik. Yang tadi saya tanya Ustadz, ada mungkin buku-buku ulama yang paling mudah bahasanya untuk diterjemahkan Ustadz? Kalau buku-buku yang kemudian buku-buku berbahasa Arab, ya secara umum ya, ulama kontemporer itu lebih enak untuk diterjemahkan daripada ulama klasik. Ya, bahasa ulama klasik lebih berat. Ya. Dan kemudian di ulama-ulama kontemporer pun kita jumpai kualitas bahasa mereka berbeda-beda. Ya, kalau di antara yang enak, kalau di antara Masyayikh Saudi ya bisa kemudian buku-bukunya Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Abdul Razak, itu kalau untuk latihan terjemah. Gitu. Tapi jangan coba-coba ya, kalau belum jam terbangnya belum lumayan ya jangan coba-coba nerjemah ya, bukunya misalnya Syekh Bakar Abu Zaid. Ya. Ya, bahasa beliau meskipun beliau orang kontemporer, bahasanya berat gitu. Berat. Ya. Apalagi yang lama-lama seperti Ibnu Qayyim gitu saja. Iya, ya. Secara umum ulama terdahulu buku-buku turas, buku-buku lama ya lebih berat. Baik. Kalau kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ustaz, yang tipis-tipis, yang ringan-ringan gitu, bahasanya enak juga Ustaz, kalau ringan-ringan aja. Ya, kalau cukup ringan, cukup bisa itu. Ya, bisa untuk latihan, lumayan. Bisa untuk latihan. Ya. Terus saya kembali ke yang lain Ustaz. Kalau begitu kita, misalnya saya ini orang awam Ustaz. Saya belum ada kemampuan bahasa Arab, tapi saya kan ingin belajar. Bagaimana saya memilih buku terjemah yang bagus Ustaz? Buku terjemah yang bagus. Saya lihat ciri-cirinya bagaimana, standarnya bagaimana, sehingga saya nanti tertarik beli itu terus gitu Ustaz.
Karena orang-orang awam sering tanya ini, saya nggak punya kemampuan bahasa Arab, saya belajar nahwu sudah mumet, saya usia sudah lanjut juga nggak mungkin lagi belajar. Tapi dia, ya rata-rata orang awam kan ingin belajar. Tapi kan terjemahan itu di Indonesia kan penerbitnya macam-macam, Ustaz. Mungkin ada ciri-ciri saja yang bisa membantu atau gimana, Ustaz? Atau mungkin langsung dari rekomendasi Ustadz aja dia nanya gitu. Ya, kalau orang itu fokus sering terjemah mungkin bagus gitu ya. Maka secara umum ya bagus. Kalau tunjuk hidung ya buku-bukunya Ustaz Abu Ihsan, kalau buku-buku terjemahnya Abu Ihsan Maidani ya cukup bagus. Dengan syarat ya dengan syarat yang beliau sendirian. Oh, jangan dengan yang barengan yang lain. Ya, kan kadang penerjemah ada 2 gitu. Oh, Ji. Ustaz Abu Umar Bashir gimana? Sendirian dan buku-buku yang belakangan. Ah, buku-buku belakangan. Kalau Ustaz Abu Umar Bashir? Ustaz Abu Umar Bashir bagus. Bahasa Indonesianya bagus. Iya, bahasa Indonesianya bagus ya. Dan bahasanya bebas tapi juga. Tapi kalau untuk beliau bagus kalau nulis gitu, nulis sendiri gitu. Bahasa Indonesianya kemudian terjemah hadisnya enak gitu. Tapi kalau terjemahnya ya, mungkin terjemah yang baru-baru, kalau ada karya beliau yang baru, insya Allah lebih luas. Tapi kalau terjemah yang lama masih kurang enak gitu. Mungkin karena penyesuaian yang tadi jam terbang mungkin, Ustaz ya. Iya, setelah makin jam terbangnya tinggi makin enak. Berarti kita bisa kadang berapa ustadz kita rekomendasikan itu bisa, Ustaz ya. Ini Ustaz Abu Ihsan, ada Ustaz Abu Umar Bashir misalnya, Ustaz ya, untuk buku-bukunya. Terus kalau penerbit sih memang ada beberapa penerbit, Ustaz, kita nggak usah sebut aja. Terus kami sebagai orang awam itu biar, jadi ini orang awam lagi nih, Ustaz, posisinya. Kan kita tiap hari itu dengar Al-Quran, Ustaz. Tiap hari dengar Al-Quran, terutama yang surat-surat pendek gitu yang kita Al-Fatihah dan yang lainnya. Berarti kita harus belajar intinya ya, orang awam itu, Ustaz. Ya, intinya kata kuncinya belajar. Dia cukup tafsir global aja, Ustaz. Ya, misalnya Al-Fatihah ini nanti ayat ini belajar ini. Karena mungkin kalau kata per kata kan agak sulit itu. Iya, yang jadi kebutuhan dia makna global. Makna global. Jadi qul huwallahu ahad itu ini maksudnya apa ya? Gitu aja, Ustaz ya. Iya. Sama juga dengan gerakan sholat, misalnya nanti ruku baca subhana rabbiyal azim gitu, dia tahu aja oh ini maksudnya ini, gitu aja, global aja, Ustaz ya. Makna global itu, yang jadi kebutuhannya makna global. Baik. Terus tidak harus sampai detail-detail. Iya. Ini saya baca langsung dari YouTube, Ustaz, karena sudah banyak yang nanya ini, bahkan ada dari mahasiswa Madinah juga nih, Ustaz. Bagaimana tips mengajarkan bahasa Arab kepada anak kecil? Jadi anak kecil itu kita cukup kosakata saja, atau cuma mereka bisa asik dengar bahasa kosakata Arab saja, atau perlu apa, Ustaz, yang diajarkan? Saya kira kalau untuk kebutuhan kita di kita anak kecil tinggal di tempat kita yang tidak, ya cukup dengan kosakata sudah. Cukup dengan kosakata sudah. Kosakata ya, Ustaz. Baik. Terus oh ya, ini ada tanya tentang ini, Ustaz, cara baca. Jadi biar ketika kita baca tulisan Arab tidak kebawa cara baca waktu ngaji. Kan mungkin kalau ngaji kan ada ikhfa'nya, ada ininya, tajwidnya gitu. Kalau baca kitab kan urgennya bukan di situ, Ustaz ya. Iya. Itu khusus untuk Quran lah. Khusus untuk Quran saja. Iya. Ya tinggal di pembiasaan saja itu kalau pembiasaan. Kalau tadi yang ditanyakan, ya. Pembiasaan. Ini dari YouTube, Ustaz, sebentar. Ustaz, bagaimana tips mengajarkan tadi bahasa Arab sudah, minta saran sudah. Mau tanya terkait sukses metode belajar dalam bahasa Arab. Adakah lembaga online yang metodenya sama seperti di Mahat atau Idat Tugoy? Jadi ini orang awam, dia nggak masuk pesantren, Ustaz. Berarti dia mesti pelajari apa saja supaya intinya dia bisa baca kitab ulama itu dengan baik, di luar dari dia masuk pondok, masuk pesantren, misalnya orang-orang yang sekarang sudah aktif kerja. Dia kalau ingin kuasai bahasa Arab, langkah-langkahnya bagaimana, Ustaz?
Ya langkah praktisnya kalau yang ditanyakan online ya coba itu bisanya Incang Irul itu. Itu bisa ditempuh ya, Program bisa bisanya, ya. program Itu bisa sudah direkomendasikan Incang Ustaz Irul. Aris nih, Tay. Tolong jabarkan kitab-kitab apa saja untuk mempelajari kaidah bahasa Arab yang sistematis dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, Ustaz. Dia tanya kitab bahasa Arabnya. Kalau kayaknya kitab yang dulu, Ustaz, kalau Nahwu itu lebih berat ya dibandingkan dengan yang belakangan ya. Kalau di YPIA kan di Mahat Ilmi itu kan misalnya Al-Muyassar gitu ya. Nah, itu lebih mudah daripada tadi. Turas itu lebih berat daripada kontemporer. Jadi kalau di masa silam itu jadi untuk pemula, ya kalau dibawa ke zaman kita di tempat kita itu jadi untuk menengah. Iya. Misalnya Ajumiyah itu kan untuk pemula itu aslinya, untuk dasar sekali itu. Pemula ya, untuk dasar sekali gitu. Tapi kalau itu diajarkan dan diajarkan di tempat kita untuk pemula ya tidak nyambung. Kosakatanya belum banyak dan ya di situ kemudian tidak kaya kosakata, cuma koma, zaitun, doroba, amrun gitu aja muter di situ. Ya, maka realitanya kita membutuhkan kitab pengantar sebelum itu. Ya, mungkin pakai Muyassar atau yang lainnya. Kayak gitu. Kayaknya saya nilai Ustaz Aceng Zakaria itu kitab-kitabnya dasar-dasar sekali ya. Dari Muyassar itu ada jilid 1, 2, 3 gitu. Ada sorofnya Al-Kafi juga Ustaz. Yang pelajaran sorofnya juga dia bagi 1, 2, 3 juga Ustaz. Itu mudah sekali dibandingkan dengan yang lainnya gitu Ustaz. Mungkin bisa bisa dijadikan acuan itu. Nah, baik. Ini lagi ada Ustaz. Seberapa penting untuk memiliki kamus munawir Ustaz? Atau cukup, nah ini kalau orang saat ini Ustaz, jadi sering tanya, cukup nggak dengan aplikasi di HP untuk punya kamus? Nah, itu gampangannya kayak gitu Ustaz. Saya harus punya kamus munawir atau cukup lewat aplikasi HP saja untuk masalah kamus tadi Ustaz? Kalau untuk orang belajar jangan pakai aplikasi ini. Android. Iya, jangan pakai aplikasi karena kalau aplikasi itu kan nanti cari katanya tidak mempertimbangkan sorofnya. Ya, tidak mempertimbangkan sorofnya. Misalnya istighfar ya langsung dia cari dengan kata itu. Alif, sin, kemudian ta, kemudian seterusnya. Oh, apa ini artinya? Nah, nanti istilahnya kemampuan sorofnya nggak jalan gitu. Sehingga kalau untuk untuk kemudian orang belajar, saya sarankan untuk pakai munawir. Karena nanti istighfar dia cari ghafara dulu. Nanti baru ketemu di situ istighfar. Jadi ini kalau ibaratnya nyetir mobil, yang bagus tuh orang tuh pakai kopling dulu gitu. Iya. Nanti setelah pinter kopling, kemudian pakai apa? Matic. Iya. Kalau kemudian nanti insya Allah gampang itu kalau dia sudah pinter mobil kopling ya, namanya kopling ya. Kopling nanti kemudian belajar Matic gampang. Tapi kalau belajarnya dari Matic, koplingnya nggak bisa. Koplingnya nggak bisa gitu. Nanti gitu. kalau dia kamusnya kamus online atau aplikasi, nanti dia nggak bisa buka kamus ini, kamus manual. Nanti kalau baterainya habis, listrik mati, ya sudah selesai. Selesai itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya soalnya ini saya ngajar bahasa Arab juga ditanya kayak gini Ustaz. Sampai kitab Muyassar saya itu, padahal kan punya Ustaz Aceng itu kan nggak ada PDF-nya aslinya itu. Mereka minta PDF juga, saya bingung ini. Ini kalian kok nggak punya modal itu ya? Masa cuma 20.000 Ustaz itu masih tanya PDF itu. Ya zaman sekarang ini. Ada PDF-nya nggak Ustaz? Saya coba gila-gila aja, ya Allah, kitab cuma kecil yang Muyassar ini masih tanya PDF. Terus kamu sih tanya kayak tadi Ustaz, ada nggak aplikasinya di Android itu? Ya tujuannya kayak gitu, anak milenial sekarang Ustaz itu, kalau semangat belajarnya.
Ya itu sih semangatnya semangat metik gitu. Semangat metik tadi. Instan gitu. Nanti ya susah itu kalau untuk kemudian belajar susah. Ya kalau ya kalau untuk awal belajar pakai kamus manual lah. Nanti setelah sudah mapan pakai kemudian kalau sudah mapan silakan pakai aplikasi namun yang Arab-Arab. Mungkin cuma ini aja Ustadz ya, kayaknya membantu aja ketika darurat ya. Saya pergi gitu nggak bawa kamus ya, terus buka itu kan nggak masalah gitu. Namun kalau yang cuma di rumah ada kamus, masih bisa sediakan kamus, mendingan kan punya kamus. Terus Ustadz, ada dari Adinda ini, dia sudah belajar bahasa Arab 2 tahun Ustadz. Alhamdulillah paham sedikit, lumayan. Apakah waktu 2 tahun harusnya saya sudah menguasai? Apakah ada saran untuk saya sudah belajar seperti ini? Jadi dia 2 tahun mungkin belum ada hasil lah intinya Ustaz. Kalau 2 tahun intensif, 2 tahun intensif mestinya sudah kelihatan ada hasilnya ya. Kalau baca ya kata orang Jawa gutal gatul gitu sudah lumayan, tinggal diasah gitu. Semestinya demikian. Ya, Ustaz. Ya kalau kemudian standar kajian saya kurang lebih ngikuti kajian saya yang terjemah ya, lisan terjemahnya modelnya terjemah lisan ya sudah bisa ngikuti lah semestinya demikian. Yang penting dia sudah punya nahwu shorof sudah cukup ya, misalnya muyasar aja sama al-kafi gitu, insyaallah bisa ikuti gitu Ustaz. Yang penting kaidah-kaidah dia paham gitu ya Ustaz ya. Kalau sudah bisa ngikuti kajian saya yang kajian kitab ya berarti sudah lumayan gitu. Iya. Sudah kelihatan agak ada hasilnya gitu. Meskipun sebagainya masih ketinggalan. Janji. Terus saya bisa, ini dari Zainun Ustaz. Saya bisa memahami kitab ataupun jika orang Arab berbicara. Akan tapi saya tidak pandai membaca kitab dari segi mengi'rabkannya. Saya udah belajar dasar nahwu dan shorof. Jadi dari sisi paham orang Arab ngomong, kitab ngomong, tapi kalau untuk nahwu shorofnya kurang Ustaz, i'rabnya kurang. Apakah saya boleh mengajarkan ilmu? Ya, boleh saja mengajarkan ilmu sebatas yang dikuasai. Sebatas yang dikuasai. Sebatas yang dikuasai. Gitu. Tapi semestinya kalau baca kitab itu baca kitab lancar itu derivat dari bisa mengi'rab. Dalam pengertian dia tahu ini maf'ul bihi, ini hal, ini tamyiz. Ya, ini mudhaf ilaih dan seterusnya. Ya, semestinya dia bisa i'rab kecuali i'rab yang dimaksudkan i'rab yang detail, i'rab tingkat tinggi. Tapi kalau i'rab sederhana, ini mansub karena dia maf'ul bihi, ini mansub karena dia hal, ini mansub karena dia tamyiz, ini majzum karena kemasukan amil ini, harusnya dia bisa. Maka perlu diklarifikasi lagi itu. Kemampuan baca kitab kalau dia memang menyatakan kalau sudah lancar, nah i'rab apa yang dia maksudkan? Apakah i'rab sederhana seperti itu kesulitan? Ini kenapa Anda baca mansub? Kenapa kedudukannya nasab dan kenapa Anda baca mansub? Ya, ternyata belum bisa. Ya, kalau belum bisa, kalau berarti ya sama dengan baca kitabnya belum lancar. Minimal harusnya kalau baca kitabnya lancar, i'rab sederhana bisa. Terus ini orang awam, bagaimana dengan belajar arti Al-Quran dengan Al-Quran terjemahan per kata Ustaz? Apakah cukup? Jadi sekadar kita tahu saja Ustaz dengan baca Al-Quran terjemahan per kata. Ya, kalau kebutuhan orang awam, kebutuhan orang awam itu ya, makna global. Jadi terjemah global itu sudah mencukupi. Kalau kemudian terjemah per kata itu bagus untuk memperkaya kosakata. Untuk memperkaya kosakata. Jadi kalau beliau sudah mulai belajar bahasa Arab, ya, terus ingin memperkaya kosakata, ya bisa itu dipertimbangkan untuk melihat misalnya terjemah lafziyah, gitu. Tapi yang jadi kebutuhan kalau beliau menyatakan di ruang awam, yang jadi kebutuhan itu makna global. Makna global saja. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab ini. Bagaimana terjemahan itu terdengar enak dan pas oleh orang lain. Berarti tadi ya banyak
jam terbang aja Ustaz ya. Ya, tahu tahu teorinya, ya belajar teori, ya, karena ada kaedah-kaedahnya, kemudian jam terbang, kemudian punya tiga hal yang saya sampaikan, penguasaan yang baik untuk bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya juga dikuasai dengan baik, tidak hanya mengandalkan saya orang Indonesia berarti pandai bahasa Indonesia. Yang ketiga tahu istilah-istilah di materi yang mau diterjemahkan. Ini ada tanya lagi dari Ummu Muhammad, apakah sudah paham bahasa Arab pasif? Jadi dia bahasa Arab pasif saja Ustaz. Masih diperlukan kemampuan secara aktif, yaitu seperti nulis, bicara gitu. Bagaimana Ustaz? Ya, sebagaimana kata Sa'al-Albani, kemudian muhadasah hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau kemudian kemampuan membaca untuk dai, hukumnya fardu ain. Membacanya Ustaz ya, fardu ain. Iya. Kalau menulisnya? Sehingga kemampuan misalnya ngobrol, menulis, ya dianjurkan, satu hal yang bagus. Tapi kalau untuk seorang mubalik, seorang dai, seorang pengajar, seorang guru, ya, yang pokok adalah kemampuan membaca kitab para ulama. Ya, setelah ya. Terus ada lagi nih Ustaz. Apakah supaya memperkaya bahasa Indonesia bisa dengan baca novel? Jadi ini baca novel ini Ustaz. Sastra Indonesia gitu. Dianjurkan gak ini? Mungkin kalau sejenis mungkin buku-bukunya Buya Hamka atau kemudian yang memang ya saya sarankan novelnya tidak kemudian novel yang murni novel ya, novel yang mungkin cerita-cerita yang bermanfaat, ya cerita-cerita yang bermanfaat, mungkin bisa kemudian buku kisah-kisah nyatanya Ustaz Abu Bakar Bashir, bahasanya mengalir, ya atau kemudian buku-bukunya Buya Hamka gitu, sebagiannya ada cerita. Terus ada lagi nih Ustaz dari Muhammad Fajar Yanto, bagaimana menyikapi banyaknya perbedaan dalam transliterasi dari Arab ke Indonesia, seperti misalnya kolbu, yaitu bahasa Arab kolbu jadi kalbu dengan ka Ustaz. Ini dia tanya cara menyikapi transliterasi. Ya mungkin bisa kita respon dengan la masyahata fil istilah. Tidak perlu diributkan perbedaan istilah itu. Yang penting kita tahu maksudnya. Ketika kita tahu maksudnya, ya sudah gitu. Ya. Oh, kalau beliau menganut transliterasi begini, qaf itu jadi k, misalnya. Iya, ya Ustaz. Terus bagaimana cara terbaik menghafal kosakata Ustaz? Jangan menghafal kosakata. Banyak dengar aja, tahu artinya gitu aja, atau karena baca kitab dari guru langsung, guru terjemahin Ustaz? Yang saya sarankan kalau untuk memperkaya kosakata, untuk memperkaya kosakata, ini minum aja Ustaz. Saja, dibawa aja, diajak pulang. Ya, kalau untuk memperkaya kosakata yang saya sarankan adalah ya kalau cara saya dulu ya, cara saya dulu, ya saya nggak pernah menghafal kosakata, tapi bolak-balik menerjemahkan. Ya bolak-balik menerjemahkan, misalnya ya kasarannya kola gitu, ya berkata, nanti ketemu lagi kola saya terjemahkan, kalau di kitab saya kasih terjemah di bawahnya berkata. Nanti ketemu kola lagi, saya tulis lagi terjemahnya berkata sampai 20 kali gitu, insya Allah sudah hafal gitu, tanpa perlu dihafalkan. Jadi ketika misalnya ngaji kita, jangan kemudian ini saya sudah tahu kok kola itu artinya berkata. Namun ya jangan bosan, ditulis lagi berkata. Ya, ditulis lagi berkata gitu.
Sampai qala itu artinya berkata itu sebagaimana kita hafal Al-Ikhlas, bagaimana kita hafal Al-Fatihah, nah baru kemudian ditingkatkan. Oh, taib. Itu kiatnya ya. Taib. Ini ada kamus online Ustaz, bukan kamus online sih. Di Google itu kalau kita masukin kosakata Arab Ustaz, nanti akan keluar kamus Al-Mani. Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani Ustaz. Tulisannya Al-Ma'ani tadi. Itu bisa cukup atau tidak Ustaz? Insya Allah cukup gitu, terutama yang online gitu. Yang online ya. Kalau yang online offline banyak kekurangannya itu kalau yang offline. Oh, yang offline malah banyak kekurangannya ya? Iya, yang kemudian aplikasi gitu ya. Yang aplikasi di Android itu, ya Ustaz. Mungkin belum diupdate. Dia kurang update dengan yang di web kayaknya Ustaz ya. Iya, kalau yang langsung webnya itu bagus itu. Iya. Mana yang harus dilakukan Ustadz? Apakah menguasai gramatika bahasa Arab atau mahir berbicara bahasa Arab? Ya, tadi saya sampaikan, ya, Pak, kalau mahir berbahasa istilahnya mahir berbicara dengan bahasa Arab, mahir muhadasah, sebagaimana kata Al-Albani hukumnya mustahab. Ya. Kemudian kalau untuk dai, ya, menguasai nahwu sharaf artinya membaca kitab, hukumnya fardu ain. Nah, jadi ya kalau orang itu napasnya panjang, kemudian tujuannya jangka panjang gitu, memang dia mau serius belajar, ya, menguasai dua-duanya tentu satu hal yang baik. Ya, menguasai dua-duanya satu hal yang baik. Dan dari sisi psikologi, orang itu lebih semangat kalau sudah kelihatan. Kalau orang belajar baca kitab, kurang lebih baru 2 tahun baru kelihatan. Dengan belajar intensif satu pekan 2 atau 3 kali, 2 tahun baru agak kemudian terasa kelihatan. Tapi kalau pakai muhadasah, nanti sekali pertemuan ya, sudah bisa ngomong ini dan itu, kemudian lebih semangat gitu. Ya, jadi asalkan kemudian memang jangka panjang, ya, penelitian modern menunjukkan muhadasah itu sebagai batu loncatan untuk bisa belajar gramatikal, itu yang disarankan oleh banyak ahli gitu. Tapi kalau nanti problemnya muhadasah itu kalau jarang ketemu orang Arab jadi hilang. Iya, karena kita ketemu sama dengan orang Indonesia ya lebih nyaman ngomong pakai bahasa Indonesia daripada ngomong pakai bahasa Arab. Ya. Nah ini jadi problem. Ya. Dan maka kalau posisinya adalah posisi orang yang nanti pada akhirnya itu jarang interaksi dengan orang Arab, ya kalau saya sarankan ya asalkan punya sabar yang memang betul-betul sudah ya punya kesabaran yang bagus, ya belajar gramatikal. Tujuannya untuk baca kitab. Baik. Nah. Anak saya ini dicerita tentang anaknya yang dulu sekolah di UIN, Ustaz. Dia ambil kelas bahasa Arab di UIN. Tapi karena tidak dipakai jadinya hilang. Nah sekarang malah dia mulai lagi dari nol, ambil di ma'had dan online. Nah solusinya ini bagaimana untuk mengembalikan memori dia yang dulu Ustaz? Kemudian belajar lagi di mat online apa? Dia ma'had dan online. Ma'hadnya dia nggak jelaskan, secara online lagi dia belajar gitu untuk mengembalikan memori yang dulu kayaknya. Berarti dia harus ulang lagi. Memang demikian, kalau bahasa itu kalau tidak dipakai hilang, karena bahasa itu kebiasaan. Nah ini lebih terjaga kalau orang itu belajar gramatikal, bisa baca kitab, itu lebih terjaga karena ya asal dia masih punya buku, kemudian bukunya dibaca-baca, insya Allah tidak terjaga hilang. Bahasanya ya insya Allah. Iya, tapi kalau dia muhadasah nggak dipakai, nggak ketemu orang Arab, native speaker Arab, ya lama-lama hilang. Kalau yang dia punyai cuma kemampuan muhadasah. Tapi kalau dia punya kemampuan qiraatul kutub, ya, baca kitab, ya asalkan di rumah itu masih ada kitab, ya, kitab gundul, kemudian itu dibaca-baca,
minimal dibacakan sama anak istri, ya, atau kalau belum punya keluarga ya dibacakan sama tembok gitu. Ya, dibacakan sama tembok, itu insya Allah tetap ini terjaga. Itu kelebihan kemampuan baca kitab. Dia lebih terjaga karena ya, media supaya terjaga adalah asalkan ada teman partner kitab gundul yang ada. Baik. Ini tentang kamus, Ustaz. Kamus bahasa Arab yang bagus, tidak terlalu besar, tidak terlalu bertele-tele, buat pemula, Ustaz, yang sudah menguasai dasar nahwu sorof. Jadi dia sudah kuasai ini, tapi cari yang jangan yang besar-besar, Ustaz. Ini kayaknya masalah duit ini mungkin di dia. Kalau cari yang tidak besar-besar ya adiknya Munawir ya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ya, Ustaz. Itu sudah bisa membantu sedikit ya. Namun lebih bagus kalau dia nabung uang untuk beli Munawir, Ustaz ya. Iya, kalau ini Munawir kalau idealnya. Ada lagi nih, Ustaz. Ustaz, Anda berniat untuk kuliah online. Dia sebutkan tempatnya ini, kampus online berbahasa Arab, tapi Anda baru bisa bahasa Arab dasar. Mohon sarannya, Ustaz, jalan terbaik yang bisa Anda tempuh untuk bisa berbahasa Arab walau nggak mondok. Sebenarnya bisa, Ustaz ya. Dia tempuh saja, tapi dia kurang bahasa Arab dasar, berarti dia mantapkan lagi di sini. Iya, supaya bisa maksimal mendapatkan ilmu di jenjang S1 di online itu bahasa Arab, karena belajar online itu kan ta'alamun dzati ya, belajar mandiri, belajar sendiri, baca sendiri. Nah, kalau kemampuan baca kitabnya kalau sendiri itu lemah, padahal ini belajar online tidak ada guru atau kemudian minim peran guru karena lebih banyak peran diri sendiri, maka saya sarankan untuk tidak tergesa-gesa. Masuk ke jenjang 1, S1, kemudian ilmu agama online. Karena supaya maksimal. Namun ikutlah ma'had gitu. Ikutlah ma'had meskipun bukan yang pondok. Kalau misalnya di Jogja, misalnya ada Mat Ali bin Abi Thalib di UMY gitu. Ikuti itu dan belajar tuntas, kemudian itu bisa dipakai untuk bekal misalnya kuliah online di kemudian punyanya Dr. Bilal Philip atau yang lain. Nah, ini dari sisi cara menerjemahkan, Ustaz. Saya sering menemukan dua kata bersinonim dalam bahasa Arab. Kita lihat di kitab ulama itu dua kata sinonim sebutkan sekaligus. Apakah cukup kita terjemahkan satu saja atau kita dua-duanya, Ustaz? Ya, kalau bahasa Indonesia itu punya beberapa, kalau yang jadi kebiasaan saya, kalau di bahasa Indonesia itu punya beberapa kosakata dengan makna yang sama, ya karena ya kita sebutkan dua-duanya. Sebutkan dua-duanya dengan sinonim yang berbeda, dengan kata yang bersinonim yang berbeda, Ustaz ya. Iya, dengan kata yang sinonim, dengan kata yang berbeda namun sinonim. Gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu ya cuma yang itu kemudian saja. Cuma itu saja, ya ambil satu aja. Baik. Ustaz, saya sudah 1,5 tahun belajar bahasa Arab. Alhamdulillah saya sudah mulai bisa baca kitab dan menerjemahkan, tapi masih sering buka kamus. Kayaknya wajar, dia tanya wajar nggak seperti ini, Ustaz? Ya, buka kamus itu pekerjaan seumur hidup. Ya, bukan aib ya berarti maksudnya. Ya, bukan aib gitu. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, tidak ada yang bisa menguasai mufradat bahasa Arab kecuali seorang nabi. Tidak ada yang bisa menguasai semua mufradat bahasa Arab kecuali seorang nabi. Jadi ya buka kamus itu ya pekerjaan seumur hidup gitu. Tapi ya ditingkatkan gitu. Ya ditingkatkan, kamusnya naik lah. Kalau dulu kamusnya kamus Arab Indonesia Munawir ya kalau sekarang ya naik kelas, kamusnya Arab. Kamus Al-Muhit misalnya saja. Ya kalau masih kelas dasar ya Mu'jam Wasit. Mu'jam Wasit ya. Ya Mu'jam Wasit. Mu'jam Wasit baru nanti di atasnya lagi. Mu'jam Wasit kayaknya sudah cukup banyak kosakata di situ yang kita tahu padanannya. Untuk Mu'jam untuk kemudian kebutuhan umumnya penuntut ilmu sudah cukup, kecuali mau cari istilah asal kata satu kata misalnya. Nanti kemudian perlu lisan Arab atau kamus Muhit gitu. Tadi dia tanya lagi nih, Ustaz, apa cara, ini kayaknya sudah tadi, yang bagus untuk memperluas kosakata selain kitab-kitab para ulama? Apakah bisa dengan
mendengar berita, reportase, artikel dari negara bahasa Arab, ya, apakah bisa dengan cara itu Ustadz untuk nambah kosakata? Ya, kosakata yang diinginkan apa? Kosakata kemudian bahasa para ulama atau kosakata bahasa Indonesia bahasa Arab secara umum. Kalau kosakata kemudian bahasa Arab secara umum ya bisa baca Quran. Nah, bisa baca Quran. Oh, ya lebih enak baca Quran karena nanti bisa mikir daripada mendengarkan berita. Yeah. Karena kalau bisa mikir, oh ini kosakata ini apa ya? Oh konteksnya dia ngomongkan misalnya berita tentang Indonesia. Oh tentang corona di Indonesia misalnya. Oh kan dia bisa nebak-nebak. Oh ternyata kosakatanya ini, kosakatanya ini. Gitu. Itu kalau maka yang lebih enak yang berupa teks karena bisa mikirnya bisa lama. Tiba-tiba ketemu. Nanti bolak-balik ya itu baca nanti kemampuannya akan naik gitu. Tapi kalau kosakata yang dimaksudkan adalah kosakata untuk kita para ulama ya maka solusinya ya baca kitab-kitab para ulama, diperbanyak bacanya. Terus ada lagi nih. Sekarang kalau dia mau mendengarkan bahasa Arab Ustadz, kira-kira masyayikh siapa yang mudah kita itu belajar dengan cara simak, dengan cara mendengar Ustadz? Kalau untuk fahmul masmu', kemampuan mendengar, ya dimulai dari syekh yang ngomongnya pelan-pelan gitu. Ya, ngomongnya pelan-pelan, bisa kemudian jika mudah ditangkap, ya saya sarankan Syekh Ibnu Taimin, rekaman Syekh Ibnu Taimin. Untuk kalau yang masih hidup Syekh Abdul Razak. Yang hidup Syekh Abdul Razak saja. Iya. Kalau Syekh Shalih Al Fauzan agak ini atas sudah. Syekh Shalih Fauzan bisa juga. Terus ini kayaknya mau terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau misal kita menerjemahkan kitab, kemudian kita beli kitab terjemahannya, lalu kita cocokkan dengan terjemahan kita, apakah ini bisa jadi metode juga Ustaz? Ya bisa. Bisa ya. Itu bisa untuk belajar ya ini, bukan ya, untuk dipublis ya. Iya, bukan untuk dipublis tapi untuk belajar bisa. Jadi kita ambil satu buku bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan sendiri. Setelah selesai kita bandingkan dengan buku terjemah yang ada. Kurang lebih gimana, mana yang lebih memahamkan gitu. Yeah. Ternyata saya sudah bisa seperti itu, atau kemudian ya sudah cukup enak seperti ini, berarti sudah. Baik. Lalu ini Ustadz, ini terakhir ini. Kalau kita mau persiapan studi ke Timur Tengah Ustadz, yang lebih penting itu kepercakapan atau kemampuan menerjemahkan Ustadz? Kalau kemampuan untuk menerjemahkan itu kalau sudah hampir itu jadi kebutuhan vital, kalau sudah mau bisa kita katakan sudah mau jadi ustadz, jadi mubalik. Itu kemampuan menerjemahkan. Jadi belajar kemudian kursus terjemah, sekolah terjemah itu menjadi kebutuhan vital. Misalnya teman-teman pelajar di Arab Saudi yang sudah hampir lulus. Ya, nanti mau pulang ke Indonesia, nanti sudah langsung ditodong masyarakat untuk ngajar. Nanti pulang ditodong untuk ngajar. Kalau ngajar pakai buku bahasa Arab, namun terjemahnya tidak luas, bikin gatal telinga, nanti ilmu tidak tersampaikan. Gitu. Maka teman-teman yang kira-kira itu sudah hampir ditodong orang untuk jadi pembicara, pemateri, diminta untuk kajian, apalagi kajian rutin, nah itu perlu segera menyiapkan diri untuk punya kemampuan terjemah yang baik. Gitu. Kalau baca buku teori terjemah, latihan menerjemah. Kalau bingung mungkin bisa konsultasi kepada yang bisa dimintai saran. Kemudian baca-baca buku bahasa Indonesia yang bagus. Bahasa Indonesianya luas, mungkin di antara bahasa Indonesia dan istilahnya cukup manfaat untuk kita
Ya, bisa baca misalnya buku-buku Dr. Adian Husaini misalnya. Masya Allah. Ya, bahasa Indonesianya luas, apalagi background beliau wartawan, gitu kan. Ya, terus ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan beliau. Ya Ustadz, ini sudah mau maghrib ini 17.29. Mungkin sebagai penutup ada nasihat Ustadz untuk kami para pelajar, terutama yang belajar bahasa Arab terus mau manfaatkan ilmu ini untuk disampaikan. Mungkin ada nasihat sebagai closing Ustadz. Ya, sebagai kalimat penutup, sebagaimana saya sampaikan di awal, bahasanya kemampuan menerjemah Arab Indonesia sangat-sangat mungkin, ya, terutama untuk calon dai, kemudian orang yang kemudian mau terjun ke masyarakat untuk mengajar, ya, karena masyarakat itu perlu bahasa yang luas, mengalir, ya, nyaman di telinga. Nah, itu perlu perlu kemampuan terjemah yang baik. Maka dan sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah taala, ya, tidak semua orang yang berilmu itu bisa menyampaikan ilmu. Boleh jadi ada orang berilmu tidak bisa menyampaikan ilmu. Kemudian ada orang yang berilmu dan bisa menyampaikan ilmu. Nah, supaya kita bisa masuk dalam kategori orang yang kedua, berilmu dan bisa menyampaikan ilmu, maka alat bantu untuk itu adalah ilmu dan kemampuan terjemah Arab Indonesia. Kalau orang itu kemampuan terjemah Arab Indonesianya itu lemah, ya, sehingga semua orang komentar saya tidak paham saat dengan penjelasan Anda, saya tidak paham dengan ceramah Anda, tapi kalau ngobrol malah paham gitu. Kalau ngobrol paham, namun kalau jenengan ceramah saya tidak paham, apalagi jenengan ceramah pakai nerjemahkan teks bahasa Arab, saya tidak paham sama sekali. Tapi kalau ngobrol bincang santai, saya paham gitu. Maka jadilah kemudian orang ini statusnya orang jenis pertama, kata Syekhul Islam, berilmu namun tidak bisa menyampaikan ilmu. Beliau berilmu namun tidak bisa ngajar, tidak cocok ngajar. Kalau ngobrol nyantai sambil ngopi sambil ngeteh, keluar ilmunya. Duduk di meja guru, meja ngajar, ceramah, tidak memahamkan. Ya, maka ya, ada orang yang berilmu namun tidak bisa menyampaikan ilmu, dan ada orang yang berilmu dan bisa menyampaikan ilmu. Dan kiat penting supaya bisa kemudian jadi orang yang berilmu plus bisa menyampaikan ilmu adalah penguasaan yang baik tentang ilmu terjemah, kemudian ilmu terjemahnya dikuasai, kemudian serius belajar, berlatih, jam terbang yang tinggi sehingga terjemahannya bisa semakin luas, bisa semakin enak. Ya, demikian juga yang ini modal pokoknya tadi disampaikan, kemampuan bahasa Arab yang bagus, ya, dan orang itu paham betul maksud orang Arab gitu, ya, dan boleh jadi misalnya jangan sampai misalnya humur ahliyah itu diterjemahkan dengan keledai Cina, padahal maksud orang Arab tidak demikian. Humur ahliyah itu keledai. Nah, kalau diterjemahkan Nabi mengharamkan keledai Cina, nanti kemudian dipahami bahasanya, oh kalau keledai liar nggak Cina, ya, maka halal untuk dimakan. Padahal mau liar mau dipelihara, semua keledai itu haram dimakan. Nah, bahkan ini ya, ijma' ulama dalam masalah ini. Namun gara-gara tidak paham, humur ahliyah itu terjemahnya keledai, humur wahsyiyah itu terjemahnya zebra. Maka yang dimaksud humur wahsyiyah itu bukan keledai liar, tapi zebra. Sedangkan humur ahliyah itu jangan diterjemahkan keledai Cina yang nanti ya dipahami kalau tidak Cina berarti halal dimakan. Namun terjemahkan dengan keledai, mau Cina mau liar sama saja, semuanya haram dimakan. Kalau mau yang halal zebra.
Nah, ini kemampuan bahasa Arab yang kemampuan bahasa Arabnya ini ya ini penting ya, supaya terjemah yang memahamkan dan tidak membuat orang salah paham. Gitu. Ini kemampuan bahasa Arab yang bagus, kemudian kemampuan bahasa Indonesia yang bagus. Ya, jangan merasa cukup dengan status sebagai orang Indonesia, dikira sudah pasti paham bahasa Indonesia dan pintar uslub-uslub gaya-gaya bahasa Indonesia, kemudian sudah merasa kaya kosakata bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ya kalau kita mau menerjemahkan satu bidang ilmu, kita paham istilah-istilah di bidang ilmu tersebut, bahasa-bahasa yang biasa dipakai dalam ilmu tersebut, sehingga terjemahan yang luas, enak dibaca, enak didengar. Tolak ukur luas adalah dibaca oleh orang awam yang tidak kenal bahasa Arab, tidak kenal pengajian. Nah, bila disodori buku tulisan tersebut, gimana pesannya tertangkap dengan jelas atau kemudian masih kemudian bingung, ini maunya apa, maksudnya apa? Kalau dia masih bingung, berarti bahasa Indonesianya belum bagus. Tapi kalau orang awam bahkan yang tidak pernah rajin pengajian itu bisa menikmati dan fahamnya benar sebagaimana yang diinginkan oleh penulis, ya, maka itu berarti terjemahnya sudah luas. Itu. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Sudah meluangkan waktu 1,5 jam untuk kita di sore hari ini, mudah-mudahan penuh manfaat. Jadi para pendengar, para pemirsa sekalian yang menyaksikan hari ini sore ini bisa juga berlangganan dengan subscribe channel Ustadz Aris Munandar. Situ ada kajian-kajian kitab beliau yang begitu banyak. Sekitar tadi saya baru lihat 200, Ustadz. Yang lainnya audio kayaknya ya, di kajian Jogja kalau nggak salah, Ustadz ya. Iya, Jogja Mengaji. Jogja Mengaji untuk Jogja Mengaji. Jogjamengaji.com. Jogjamengaji.com itu untuk audio-audio Ustadz Aris. Kalau video beliau bisa dapat di YouTube Ustadz Aris Munandar. Juga biasa kajian beliau sudah disiarkan oleh Ustadz Aris Munandar di channel dan Hamalah TV. Ya, bisa berlangganan dengan itu sehingga dapat ilmu terus. Bagi yang mau ingin belajar bagaimana menerjemahkan dengan luas, dengan baik, ya bisa belajar dari video-video beliau. Seperti dulu kami juga belajar dengan beliau langsung dengan cara seperti ini. Jadi bisa banyak-banyak latihan. Jadi kuasai dengan siapkan buku, kitab, dengarkan kajian beliau, catat kosakata seperti tadi yang beliau sebutkan. Kemudian nanti makin lama belajar, tadi kata Ustadz Aris bisa sampai 2 tahun, sudah bisa belajar seperti itu terus, insya Allah makin mudah untuk menerjemahkan dan memahamkan orang untuk bahasa Arab ini. Ya, mungkin itu saja Ustadz, kami ucapkan jazakallahu khair ya, dan juga tim yang ada di Hamalah TV, yang ada di Hamalatul Quran, terima kasih sudah juga turut bantu untuk menyiarkan di sana. Ya, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak dan Allah terus menjaga antum Ustaz dan rekan-rekan Hamalatul Quran di sana, semoga dijaga dengan penjagaan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.